Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Azudini. Saya mahasiswi Prodi Manajemen dari ruang A432. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan tugas berbentuk PowerPoint yang berjudul Disiplin Kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa elemen dari disiplin kerja, diantaranya ada pengertian disiplin kerja, ada jenis-jenis, ada manfaat, ada prinsip, ada aspek dan indikator disiplin kerja, dan ada pula faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama ada pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap atau perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian ada pula definisi dan pengertian disiplin kerja menurut beberapa ahli yang saya ambil dari beberapa sumber buku. Menurut Sastro Hadiwiryo, disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, menurut Rifai, disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang terakhir ada menurut Hasibuan. Menurut Hasibuan, disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian ada jenis-jenis disiplin kerja. Yang pertama ada self-imposed discipline. Yang kedua ada common discipline. Yang ketiga ada disiplin preventif. Yang keempat ada disiplin korektif, dan yang terakhir ada disiplin progresif. Disiplin yang pertama ada self-imposed discipline, yaitu disiplin yang dipaksakan dari diri sendiri. Yang kedua ada common discipline, disiplin yang sudah ditentukan, yang sudah tertulis atau yang sudah diperintahkan. Ada pula disiplin preventif, yaitu disiplin yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan pada suatu perusahaan. Kemudian ada disiplin korektif, yaitu disiplin yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kemudian ada disiplin progresif, yaitu disiplin yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Kemudian ada aspek dan indikator disiplin kerja. Menurut Robbins, terdapat 3 aspek disiplin kerja. Yang pertama ada disiplin waktu, yang kedua ada disiplin peraturan, yang ketiga ada disiplin tanggung jawab. Disiplin waktu artinya kita harus menggunakan waktu sesuai dengan ketentuan. Ada disiplin waktu pada jam kerja, jam istirahat, jam lembur, dan jam pulang. Kemudian disiplin peraturan. Disiplin peraturan artinya kita harus mengikuti peraturan yang tertulis maupun yang tidak. Tujuannya agar suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap setia dari karyawan terhadap komitmen tersebut. Kemudian ada disiplin tanggung jawab. Salah satu wujud tanggung jawab karyawan adalah penggunaan dan pemeliharaan aset-aset perusahaan. Sedangkan menurut Sutrisno terdapat 4 indikator disiplin kerja. Yang pertama ada taat terhadap aturan waktu, taat terhadap peraturan perusahaan, taat terhadap aturan berlaku dalam pekerjaan. Yang terakhir ada taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan. Tidak jauh beda dengan penjelasan menurut Robbins di atas, cuman kalau menurut Sutrisno dia hanya ada tambahan, yaitu taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan. Jadi peraturan apapun itu yang bersikap positif, mau tidak mau kita harus menaatinya begitu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Menurut Hasibuan, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan.
sangat berperan penting dalam disiplin kerja, karena jika suatu tujuan tidak jika suatu tujuan sangat memberatkan karyawan, itu sangat tidak mungkin dapat dicapai, karena bagaimanapun tujuan itu harus sesuai dengan kemampuan karyawan. Kemudian ada kepemimpinan, kemudian ada balas jasa, ada keadilan, ada waskat. Waskat itu pengawasan yang melekat. Jadi sebagai pimpinan kita harus melaksanakan pengawasan yang melekat agar karyawan tidak berleha-leha dalam bekerja, agar karyawan tidak ada yang malas gitu, supaya semua tujuan yang diinginkan suatu perusahaan bisa tercapai dengan baik. Kemudian ada ketegasan. Sebagai pemimpin harus tegas, harus tanggung jawab dan adil. Jika pemimpinnya tidak tegas, bagaimana dengan karyawannya gitu. Kemudian ada pentingnya menjaga disiplin kerja dengan baik. Nah, disiplin kerja yang sudah diterapkan pada diri sendiri dan untuk orang lain, jangan berhenti di tengah jalan. Bagaimana caranya menjaga agar disiplin kerja itu selalu berjalan dengan baik? Nah, berikut ada beberapa alasannya. Yang pertama, mengurangi masalah akibat perilaku tidak disiplin. Yang kedua, ada menjaga standar perusahaan. Yang ketiga, ada menjaga konsistensi kerja. Dan yang keempat, ada membantu menghindari masalah hukum di kemudian hari. Nah, kenapa kita harus punya disiplin? Kenapa kita harus menerapkan disiplin kerja? Tujuannya adalah yang pertama, untuk menghilangkan pekerja yang tidak produktif. Nah, adanya disiplin kerja, kita jadi tahu karyawan mana yang produktif, karyawan mana yang aktif, yang pasif, yang malas-malasan. Jadi kita bisa tahu. Ketika karyawan itu tidak menerapkan disiplin kerja atau malah membuat hancur suatu tujuan di perusahaan, atasan boleh memecatnya asalkan dengan langkah-langkah. Misalkan ada SP1, SP2, SP3 baru dipecat begitu. Kemudian ada meningkatkan kinerja karyawan. Salah satu tujuan disiplin kerja adalah agar kinerja karyawan kemudian ada meningkatkan kinerja karyawan. Adanya tujuan disiplin kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan, supaya yang tadinya misalkan kinerjanya merosot karena kita semua menerapkan disiplin kerja, itu bisa meningkatkan kinerja, bisa menjadi lebih semangat atau lebih tertib begitu. Kemudian ada membenarkan tindakan HRD. Sebagaimana kita tahu bahwa HRD memiliki peran agar kedisiplinan bisa terus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Oleh sebab itu, bagi karyawan yang sering melanggar aturan, maka sudah menjadi kewajiban bagi HRD untuk menilai, menegur, dan mungkin memberi sanksi, sehingga aturan disiplin kerja ini jelas diketahui oleh semua stakeholder. Kemudian, cara menjaga disiplin kerja agar tujuan tercapai. Yang pertama, ada ciptakan jadwal harian. Yang kedua, ada kerjakan hal yang kita nikmati terlebih dahulu. Nah, mengapa kita harus menciptakan jadwal harian? Supaya kita terbiasa, supaya deadline tugas juga dikerjakan selesai tepat waktu. Kemudian kerjakan hal yang lebih mudah dulu, bukan berarti hal yang sulit tidak dikerjakan, artinya supaya meminimalisir kepusingan otak atau waktu gitu kan. Jadi kalau kita mengerjakan yang lebih mudah pasti menyita waktu lebih banyak, jadi yang mudah-mudah dulu, yang kita senangi dulu begitu. Kemudian di sini ada 4 cara sederhana dan efektif bangun disiplin kerja. Apa saja itu? Yang pertama, ada dimulai dari pribadi. Yang kedua, harus punya target dan fokus pada tujuan atau target tersebut. Kemudian, bukan prioritas untuk sisa hari menyenangkan. Kemudian ada tunjukkan rasa tanggung jawab. Bagaimanapun kita harus punya rasa tanggung jawab. Nah, kemudian di sini ada mendisiplinkan karyawan demi tercapainya etos kerja yang tinggi. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, membuat suasana kerja yang kondusif, tidak monoton, tidak pasif. Jadi suasana kerja tuh kita buat segimana sekondusif mungkin, supaya karyawan terbawa kayak jadi lebih semangat kayak gitu. Terus tidak menuntut karyawan secara berlebihan. Bolehlah kita
atasan memiliki tujuan untuk perusahaan, tapi jangan terlalu menuntut karyawan harus mengerjakan secara kebut-kebutan ya, pelan-pelan, yang penting terlaksana begitu, sembari dibimbing, sembari diawasi juga. Terakhir ada memberikan reward atau penghargaan. Semua orang pasti suka dipuji, maka dari itu sekali-kali tidak apa-apa kita memberikan penghargaan kepada karyawan yang misalkan kerjanya rajin atau jarang izin atau bagaimana begitu. Nggak apa-apa kita beri reward supaya dia lebih semangat kerja. Begitupun karyawan-karyawan yang lain yang tadinya kinerjanya agak merosot bisa termotivasi begitu. Nah, di sini ada prinsip-prinsip disiplin kerja. Prinsip-prinsip disiplin kerja ini ada: hadir di tempat kerja sebelum waktu mulai kerja, harus tepat waktu, bekerja sesuai dengan prosedur, harus patuh, menjaga ruang kerja dan peralatan-peralatan pada perusahaan, kemudian menggunakan jam istirahat tepat waktu dan meninggalkan tempat setelah jam kerja, tidak pernah menunjukkan sikap malas, dan pastinya selama kerja jarang absen atau izin dengan alasan yang tidak tepat begitu. Nah, memiliki disiplin kerja kita juga pasti ada manfaatnya. Apa aja itu? Kerja itu jadi menyelesaikan pekerjaan dengan mudah karena kita menerapkan disiplin kerja. Semua pekerjaan yang orang-orang anggap mudah, malah bagi kita itu sangat yang menurut orang itu sulit, bagi kita sangat mudah karena kita menerapkan disiplin kerja pada diri kita sendiri. Kemudian ada bekerja menjadi lebih profesional, kemudian ada bertahan pada posisi yang kita inginkan gitu. Ketika kita ingin menjadi sekretaris, kemudian kita menerapkan disiplin kerja, itu sangat memungkinkan kita untuk bertahan. Nah, menunjukkan sikap disiplin kerja pada lingkungan kerja, caranya bagaimana? Dengan menerapkan disiplin waktu, kemudian harus inisiatif dan kreatif, dan tanggung jawab pastinya. Nah, fungsi disiplin kerja menurut Tulus Tuu, yang pertama ada menata kehidupan bersama, kemudian ada membangun kepribadian, kemudian ada melatih kepribadian dan menciptakan lingkungan kondusif. Nah, di sini ada contoh analisis pengaruh disiplin kerja karyawan terhadap produktivitas karyawan. Studi kasus saya ambil dari PT BHStek di Gresik. Baik, segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.